Yang terhormat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHM. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten, dan Kota beserta jajarannya, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Selamat bergabung dalam rapat kerja nasional pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini, Jumat 4 November 2022, dalam rangka mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin dengan topik Dukcapil Belajar seri 41. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Hadirin dimohon duduk istirahat. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi, silakan. Baik, mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Ses, Bapak Direktur, dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadiri wa miqdarihil azim. Ya Allah, segala puja dan puji hanya milik-Mu, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kepadamu kami memuja dan bersyukur. Ya Rabbana, ya Sami'ud du'a. Ya Allah, yang maha mendengarkan doa. Kami yang berkumpul di tempat ini dalam acara Rapat Kinerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin. Kehadirat-Mu kami memohon rahmat dan keberkahan atas niat kami ini, bersepakat dan bersama dalam mengemban amanah-Mu,
bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi tanah air kami, menjadi bangsa yang tertib, jaya dan sentosa. Ya Allah, yang Maha Pemurah dan Maha Melindungi, hanya kepadamu kami meminta. Berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja kami dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Ya Allah, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat, kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulan wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh analis kepegawaian ahli muda pada Subit Wilayah 5. Pada Bapak Ahmad Purwanto, SEMSI, dengan hormat disilakan. Terima kasih, Mbak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan penyelenggaraan Rakernas dengan tema Dukcapil Belajar seri 41, Jumat 4 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah SHMH, yang terhormat Bapak Sesdijen Dukcapil, Bapak Hani Sofia Rustam SH, yang terhormat Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil Kemendagri, para pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, dan pejabat fungsional di lingkungan Ditjen Dukcapil, yang terhormat para Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan serta dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara Dukcapil Belajar seri 41 Jumat 4 November 2022. Rakernas ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan kompetensi aparatur Dukcapil, dan telah diundang 34 Kepala Dinas Provinsi dan 514 Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajarannya. Pada acara Dukcapil Belajar hari ini akan disampaikan materi berjudul Pemutakhiran Data ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota oleh Bapak Andi Kriarmoni SE, SIP, MM, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil. Bapak Ibu Kadis sekalian, pemutakhiran data ASN Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota bertujuan untuk memutakhirkan dan memiliki data ASN Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten Kota secara akurat. Demikian laporan penyelenggaraan Rakernas bertema Dukcapil Belajar seri 41 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Dirjen untuk membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan untuk kita bersama. Terakhir yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kepada Bapak Ibu hadirin Rakernas diucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Purwanto telah menyampaikan laporan penyelenggara. Hadirin berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus membuka acara secara resmi. Rapat Kerja Nasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Admin Duk dengan topik Dukcapil Belajar. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, disilahkan. Terima kasih Mbak Iis.
Rekan-rekan semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sesdijen, Ibu Bapak para Direktur, para Kepala Dinas Provinsi, atau dengan nama yang lain, dan Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran. Sudah 683 peserta pada pagi hari ini pusat dan daerah. Salam hangat dari saya, doa saya selalu, semoga teman-teman tetap sehat, tetap berbahagia, rezekinya berlimpah, yang sakit segera sembuh, yang rezekinya belum banyak segera berlimpah ruah, yang jomblo segera mendapatkan jodohnya. Rekan-rekan semuanya, masih ingat salam Dukcapil? Coba sambut salam saya, supaya kita tetap semangat. Dukcapil. Bisa. Sambut 3 kali ya. Dukcapil. Bisa. Tolong di setiap acara, di setiap kesempatan kita berkumpul, pekikkan terus semangat Dukcapil bisa. Semangat B berkarya, I-nya berkarya yang penuh inisiatif dan inovatif. Di dalam berkarya tersebut kita harus sabar, tetapi tetap penuh semangat, dan terus adaptif dan amanah. Jadi inilah nilai-nilai dasar kita yang terus kita kembangkan, kita implementasikan, dan terus kita perbaiki di dalam tataran praktek. Nah, rekan-rekan semuanya, pagi hari ini saya ingin mendapatkan gambaran dulu, kawan-kawan dari kadis-kadis provinsi. Tolong yang mewakili provinsi dari Aceh sampai Papua, raise hand di sini. Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumatera Selatan, ya. Coba raise hand. Kemudian Banten, DKI, Jabar, Jatim, Jateng, DIY. Setelah itu silakan Kaltara, ya, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, silakan. Raise hand baru 5. Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sultra, silakan raise hand. Kalau belum 34, saya mau absen satu-satu, tadi sudah perintahkan Kadis Provinsi untuk ikut. Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Bali, kemudian Papua, Papua Barat Daya. 34 provinsi sudah saya sebut semua, tolong raise hand. Nah, oke. Pak Edi, Palangkaraya sudah hadir. 18 raise hand. Oke. Silakan raise hand lagi. Baru 18. Coba dicek host, tolong dicek Aceh, diketik Aceh. Siapa yang hadir? Provinsi Aceh. Provinsi Kaltim, tolong dimasukkan. Provinsi Jambi, dimasukkan. Tolong diketik Aceh. Siapa yang hadir? Sumatera Utara. Tolong diketik Sumatera Utara. Sumatera Utara. Lampung. Jabar hadir, terima kasih. Biasanya yang agak malas itu Sumatera Utara. Coba dibuka, Sumatera Utara. Tolong yang mewakili Sumatera Utara raise hand. Provinsi Riau hadir, terima kasih. Sumatera Utara? Nggak ada yang hadir. Bali?
Lampung, terima kasih. Kak Romi sudah hadir mewakili provinsi. Bali hadir Pak Ipung. Sulawesi Tenggara, terima kasih. Sumbar, sudah hadir belum Sumbar? Bengkulu sudah hadir, terima kasih. Jawa Timur sudah hadir. Jawa Tengah. Siapa yang mewakili Jawa Tengah? Karena saya tahu kadisnya sedang menjadi PJ Bupati. Maluku hadir. Aceh terima kasih. Kalsel. Babel terima kasih. Bu Novi terima kasih. DIY, siapa yang mewakili DIY? Jogja, Provinsi DIY. Terima kasih. Ya, DIY, terima kasih. Kaltara, Pak Sanusi, terima kasih. Jabar, terima kasih. Dari Jawa Barat. Babel, Pak Asraf, terima kasih. Sudah hadir. Oke. Kaltim, terima kasih. Sudah hadir. Kalimantan Timur sudah masuk. Tinggal Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara? Sumatera Utara, coba hostnya diketik find participant, saya ketik Sumut. Kosong ya. Mungkin dengan kata Sumatera Utara. Belum ada, baik. Saya mulai, kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini acara yang sangat bermanfaat dan akan saya gunakan pagi ini. Saya akan melakukan konsolidasi organisasi. Kemarin saya bertemu dengan Kadis Provinsi Papua, Pak Noi. Mudah-mudahan hadir dari Provinsi Papua. Saya minta untuk Papua adakan rakor di Desember. Nah, provinsi-provinsi lain yang di provinsian belum ada rakor di tingkat provinsi untuk mengecek hasil kinerja dan kualitas pelayanan, tolong Kadis Provinsi melakukan rakor. Rakornya kalau nggak ada anggaran bisa secara daring. Tolong lakukan rutin di 2 bulan ini, November dan Desember. Kalau mau luring 1 kali saja, tetapi kalau daring bisa berulang-ulang, silakan. Tolong Kadis Provinsi lakukan konsolidasi organisasi di wilayahnya. Apa yang perlu dikonsolidasikan? 1, kinerjanya tercapai atau belum. Contoh, saya kemarin ke Kalimantan Tengah dengan Pak Saiful. Kita cek konsolidasi organisasi. Target-target yang belum tercapai, bagaimana cara mencapainya. 1, target kinerja. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kita sudah bisa cepat atau belum? Saya selalu menyampaikan bahwa fokus pelayanan publik yang baik harus cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus akurat. Jangan sampai salah. Yang ketiga, kalau Dukcapil pasti harus gratis. Sehingga tidak boleh ada pungli. Tidak boleh ada pungutan liar. Karena harus gratis. Ini. Nah, yang ketiga, isu. Karena kita ingin membangun branding Dukcapil sebagai institusi yang terpercaya. Sehingga kita kurangi isu-isu negatif. Misalnya, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Isu-isu yang muncul di media. Kabupaten Bogor, ada isu di demo. Bukan hanya isu, sudah menjadi berita. Kemudian Jeneponto, sudah jadi berita. Nah, cara kita menghadapi tidak dengan cara defensif. Bisa kalau ada kesulitan, WA saya. Di pusat ada tim media yang bisa membantu kawan-kawan. Bukan saya langsung. Tim media bisa membantu, nanti saya pandu. Jadi kita tidak defensif, tapi menampilkan fakta-fakta. Sehingga kita bisa memperbaiki kinerja kita yang tadinya di demo orang, diviralkan,
itu menjadi peluang-peluang kita untuk memperbaiki layanan. Dan itu juga harus dijelaskan kepada publik bahwa kita berbenah. Kalau ada demo, akui ada demo, sudah selesai demonya, dan tolong diberitakan. Jangan terlambat. Laporkan pada saya, jangan saya tahu dari orang lain terus menegur saudara. Karena saudara nggak lapor. Saya tahu saudara takut lapor pada saya. Nah, jangan takut, kita satu bagian. Kita satu tubuh. Anda sakit, saya ikut sakit. Anda senang, saya ikut senang. Jadi jangan simpan masalah Anda sendirian seolah-olah Anda bekerja sendiri. Tidak, saya adalah orang tua Anda. Saya sebagai pimpinan tidak ingin anak buah saya itu menderita. Saya ingin kita bisa bekerja dengan baik, tetapi saya memerlukan dukungan informasi dari saudara-saudara semuanya. Contoh Kabupaten Bogor, isunya banyak sekali. Kepala dinas harus berubah, perilakunya harus berubah, cara bertindaknya harus berubah, jiwa melayaninya harus berubah. Kalau kepala dinasnya udah berubah, ajak kawan-kawannya yang lain berubah. Jadi kita merubah dari diri sendiri dulu. Menjadi diri sendiri yang penuh empati, penuh simpati, kemudian gerakkan organisasi, konsolidasi di wilayahnya, rutin. Jeneponto juga begitu. Nah, ini fungsi Kadis Dukcapil Provinsi. Recording stopped. Jadi saya minta Kadis Provinsi Jawa Recording in Barat, progress. Sulsel, dan kadis-kadis yang lain monitor terus institusi di bawahnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah langkah penting dalam organisasi. Konsolidasi itu yang tadi saya sampaikan 3 hal. Cek kinerja, cek kualitas layanan, cek isu yang muncul. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi cara konsolidasi banyak. Teman-teman berkunjung, mengecek media, buka di berbagai saluran kanal-kanal pengaduan, gunakan pihak ketiga dengan cara menyamar. Terima kasih Bu Indri kemarin sudah menyamar. Bu Indri Kadis Dukcapil Jawa Barat sudah menyamar ke Bandung Barat karena ada isu tentang belangkonya ada tetapi KTPL-nya lama tidak dicetak. Nah, ini yang saya sampaikan pertama, kita perlu konsolidasi organisasi setiap waktu. Yang kedua, rekan-rekan, saya ingin informasikan ketersediaan belangko. Belangko yang beredar di daerah sampai dengan 1 Oktober, ini saya bukakan datanya, belangko yang beredar di daerah, yang masih tersedia di daerah, sampai dengan bulan 1 Oktober kemarin, itu berjumlah 1.088.000. Ini belangko yang beredar di daerah sampai dengan 31 Oktober, saya koreksi. Per 31 Oktober, 1.088.038 keping. Nah, prediksi belangko ini akan tersedia bisa dipakai sampai dengan akhir November. Jadi di bulan November ini belangko kita masih aman karena 1 juta keping masih berada di daerah. Kemudian yang ada di pusat berapa? Yang ada di pusat kurang lebih ada 532.000 keping di November ini. Jadi kondisi sekarang belangko kita total ada sekitar 1,6 juta keping. Sebentar, Pak Menpan sedang telepon saya. Assalamualaikum Bapak Menteri.
ke Korea Selatan. Nah, saya ulangi, konsolidasi. Kemudian konsolidasi 3 hal tadi, kinerja, kualitas layan, dan isu. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan transparansi belangko KTPL. Belangko KTPL kita masih ada 1,6 juta keping. Sekarang yang beredar di daerah 1,088, yang di pusat ada 536.000. Jadi kita tidak ada potensi kekosongan di Januari. Ini tidak ada potensi kekosongan, tidak ada potensi kekosongan belangko di November. Rata-rata pemakaian belangko kita itu 1 juta sampai 1,5 juta keping setiap bulan. Rata-rata. Nah, oleh karena itu, jangan ada di bulan November ini yang menerbitkan suket. Jangan ada yang menerbitkan suket. Saya ingin yang 500.000 ini belangko kita pegang dulu, tidak saya distribusikan. Saya ingin yang 1 juta ini habis dulu semua di daerah di November ini. Nah, peran Kadis Provinsi adalah nanti melaporkan pada saya, kalau di November ini yang habis duluan kabupaten mana, saya ingin satu provinsi kalau habis, itu habis bareng. Misalnya Bangka Belitung, habisnya di November bareng. Sehingga saya bisa drop di Desember atau di akhir November. Kemudian Jawa Timur, provinsi besar, kalau habis bareng. Jangan misalnya Ngawi masih banyak, kota Surabaya sudah habis. Jadi yang habis saling meminjamkan dulu. Jangan ada kasus, ya, di Sumeneb belangko banyak, kemudian Kabupaten Mojokerto nerbitkan ribuan suket, Kabupaten Malang nerbitkan ribuan suket. Nah, ini nggak baik. Bagi Jawa Timur nggak baik. Bagi nasional nggak baik. Karena terkesan ada distribusi yang tidak merata, padahal itu karena permintaan daerah yang tidak dipakai oleh daerah. Jadi para kadis, kalau ada belangko di kabupaten kota yang masih banyak, segera dipinjamkan ke kabupaten lain yang sudah habis. Sehingga satu provinsi habisnya bersama-sama. Kami terus berupaya untuk menambah keping belangko, sehingga tidak ada kemungkinan kosong. Andai ada kemungkinan kosong, itu hanya di 2 minggu terakhir, tanggal 15 sampai tanggal 30 Desember. Tanggal 1 Januari, pengadaan belangko sudah ada lagi karena kita menyelenggarakan lelang pradipa. Jadi sebelum 30 Desember habis, tanggal 25 Desember atau tanggal 20 kita sudah pesan belangko. Sehingga tanggal 1 belangko sudah tersedia. Nah, nanti kalau ada sisa anggaran juga kita belikan belangko lagi. Itu mengenai belangko. Jadi saya simpulkan, belangko habisnya bareng, baru terbit suket. Jangan seperti kemarin, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang terbitkan suket, padahal suket di pusat, belangko di pusat masih banyak. Ya, ini kalau ada yang urgent, mendesak, segera hubungi Pak Sesdijen atau Pak Yama. Itu otoritas untuk membagi keping belangko ada pada beliau. Nanti kalau belangkonya sudah habis, pasti Pak Yama dan Pak Sesdijen lapor saya. Nah, kemudian yang di daerah, tolong belangko diumumkan ketersediaannya setiap hari. Tolong Kadis Provinsi cek, ini banyak kadis baru yang nggak paham, nggak mau mengumumkan. Banyak sekdis baru, kabidavduk baru yang tidak mengumumkan. Dulu sudah diumumkan bagus. Beberapa daerah masih mengumumkan bagus. Tapi banyak daerah sudah nggak mengumumkan lagi. Tolong ketersediaan belangko diumumkan. Ini mencegah pungli. Ya, tolong diumumkan dipasang. Bisa dipasang di kantor, itu wajib. Umumkan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram. Tolong umumkan. Ini transparansi untuk menjaga dan mencegah agar tidak ada isu. Nah, ini bagian dari konsolidasi organisasi. Itu rekan-rekan semuanya yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Andi. Silahkan dilanjutkan. Sudah full 1000 pesertanya. Ini terima kasih banyak. Semoga acara ini bermanfaat. Terus mari kita melayani. Dan kawan-kawan semua, yang terakhir, untuk kawan-kawan di Kalimantan Tengah, Aceh, mari kita saling berbagi, saling membantu. Kawan-kawan kita yang kebanjiran,
Dan nanti kalau airnya sudah surut, sudah bisa bekerja normal untuk jemput bola menerbitkan dokumen kependudukan, terutama kartu keluarga. Kita pernah punya tradisi menerbitkan 100.000 kartu keluarga di Kalimantan Selatan pada waktu banjir di kurang lebih 10 kabupaten bersamaan. Tolong teman-teman Kadis Provinsi konsolidasikan di wilayahnya. Untuk kawan-kawan yang senang kena musibah, kita turut prihatin. Kalau perlu bantuan apapun, segera hubungi kami. Dan Kadis Provinsi untuk ngecek di wilayah masing-masing untuk turun jemput bola, memberi bantuan kepada kawan-kawan kita, selamat atau tidak, ada yang sakit atau tidak. Korwil dan PJ dari pusat juga tolong dicek wilayahnya masing-masing. Karena beberapa daerah saya monitor sedang tertimpa musibah banjir. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Pak Andi silakan dilanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara, yaitu sesi penyampaian materi, sesi diskusi, serta tanya jawab. Dengan tema pemutakhiran data ASN Dukcapil, Provinsi, dan Kabupaten Kota, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Insinyur Diana Anggraini MSI, selaku Kepala Subdit Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Ibu Diana, disilahkan. Terima kasih, Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH. Yang kami hormati Bapak Sesditjen Dukcapil. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota beserta jajarannya serta teman-teman dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada seri ke-41 ini kita dapat berkumpul kembali untuk kita saling belajar untuk kedepannya untuk yang lebih baik lagi. Pada sesi ke-41 ini kita akan melakukan Dukcapil belajar tentang pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Bapak Ibu, kami sudah mengirimkan surat pada tanggal 30 September 2022 tentang pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang sebelumnya juga kami sudah mengirimkan surat untuk meminta PIC dari masing-masing Dinas Dukcapil baik Provinsi dan Kabupaten Kota yang memegang user password pada masing-masing Kabupaten Kota. Dari surat yang kami tayangkan kepada Bapak Ibu, PIC yang aktif sampai saat ini untuk Kabupaten Kota baru 155 Kabupaten Kota, dan untuk Provinsi baru 8 PIC yang aktif selalu kita lihat di dalam aplikasi Sidara kami. Dan untuk data pemutakhiran dari 155 kabupaten dan 8 provinsi baru terdata memasukkan data 9.102 ASN yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten, Kota, dan Provinsi, dan yang sudah pemutaran mandiri baru 5.492. Izin Bapak Direktur Bina Aparatur sebagai narasumber, ini yang kami coba rekap dari hasil kami yang nanti akan dipaparkan secara detail oleh Pak Direktur untuk materinya. Waktu dan tepat bagaimana kita pemutakhiran, mungkin Bapak Ibu masih sering juga telepon ke kami, dan ada beberapa PIC juga menanyakan tentang tata cara untuk pemutakhiran data mandiri. Kami akan ulang pada hari ini pada jam Dukcapil belajar, dan kepada Bapak Direktur Bina Aparatur, Bapak Andi Kriarmoni, kami silakan untuk layar dan waktu. Monggo Bapak Andi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, yang kami hormati Pak Sesdijen, Pak Ani, Bapak Ibu rekan-rekan direktur, para pejabat Eselon 3, 4, dan JF, yang kami hormati Bapak Ibu Kadis Dukcapil Provinsi, yang tadi sudah di absen sama Pak Dirjen. Mudah-mudahan segera juga masuk dalam Zoom ini, Bapak Ibu Kadis Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajaran. Kita sudah memasuki seri ke-41 Dukcapil Belajar pada hari ini. Untuk topik kali ini adalah pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN, Dinas Dukcapil, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Data mandiri ASN ini artinya adalah ASN adalah PNS dan P3K. Yang terdiri dari dua ya ASN. Nah, ini ya data yang kita minta untuk dilakukan pengiriman kepada kami secara mandiri berdasarkan surat kami, surat edaran tanggal 30 September tahun 2022 mengenai pelaksanaan pemutakhiran. Ini adalah surat kami yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota yang kami hormati, tentu saja dalam menjalankan tugas kewajiban kita untuk merapikan pekerjaan, kemudian juga seperti Bapak Dirjen sampaikan untuk konsolidasi organisasi, Bapak Ibu Kadis Dukcapil harus selalu belajar tentang regulasi, khususnya juga bagi Bapak Ibu Kadis Dukcapil yang baru, pelajari seluruh regulasi yang ada, yang kedua juga tentang kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan aktual yang ada, juga undang-undang yang terbaru, undang-undang tentang keamanan data, kemudian juga ITE, dan yang terkait dengan Dukcapil tentu saja harus dibaca, dipelajari, dipraktekkan. Karena permasalahan kita adalah pada implementasi teknis, termasuk dalam hal ini pemutakhiran data. Ini adalah masalah-masalah teknis yang harus Bapak Ibu Kadis Dukcapil ketahui. Kalau ada masalah, kemudian memberikan solusi terkait masalah-masalah teknis ini. Masalah pemutakhiran data mandiri ini sangat lekat dengan administrasi, tentu saja Bapak Ibu Sekdis Dukcapil dan di lingkungan sekretariat lah yang paling bertanggung jawab untuk teknisnya. Di mana pemutakhiran data mandiri ASN Dukcapil ini adalah usaha kita yang merupakan proses terus-menerus untuk pemutakhiran, peremajaan, pembaharuan data yang dilakukan dengan teknologi komputer, teknologi informasi itu bisa mandiri dan bisa dilakukan approval secara berjenjang. Ini yang kita bangun agar data ASN kita akurat, terpadu, kemudian berkualitas baik, dan menciptakan interoperabilitas, saling bisa dihubungkan untuk mendapatkan hasil keputusan atau kesimpulan yang dapat dipercaya karena datanya adalah akurat. Kemudian juga ini penting data ASN ini karena antara lain masih ada belum dilaporkan yang mutasi, misalkan mutasi pejabat atau ada pejabat yang tidak sesuai, kami bisa lihat dari datanya ini. Kemudian yang mungkin ada yang meninggal, baik itu pejabat atau jafung yang belum dilaporkan. Jadi ini datanya harus update terus. Kemudian juga memasukkan data jafung umum atau staf ASN P3K, PNS dan PP3K yang belum terdata, karena bahkan pejabatnya pun kadang-kadang belum lengkap rutin diupdate. Kemudian termasuk juga
yang baru masuk atau mutasi. Nah ini pegawai ASN ini tadi kami sampaikan adalah PNS dan P3K. Ini misalkan sejak dari jabatan administrator dan pengawas, kemudian jabatan fungsional dan JPT atau Kadis ini dimasukkan secara terus-menerus, diperbaiki terus oleh yang bersangkutan, kemudian diverifikasi oleh PIC. Tadi yang belum termasuk ya adalah yang nomor 7, itu yang non PNS. Nah, kami nanti akan mendata secara sendiri dalam sistem yang pernah kami tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian melalui Kemenpan RB. Nah, kami ini khusus untuk Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi data-data inilah yang nanti adalah merupakan data akurat dari kita Dijen Dukcapil yang merupakan data dari Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Nah, bagaimana cara memutakhirkan secara mandiri ini? Nah, inilah surat yang sudah kami kirimkan sejak tanggal 30 tadi dalam rangka penataan dan pemutakhiran berdasarkan basis data kepegawaian di aplikasi Sidara ya Pak ya, Bapak Ibu Kadis. Jadi di aplikasi Sidara ini akan melakukan pengumpulan data melalui pemutakhiran data mandiri. Jadi self assessment setiap pegawai PNS, ASN, P3K itu mengentri langsung ke dalam aplikasi Sidara. Kemudian nanti PIC yang sudah terdaftar di kami akan meng-approve gitu. Nah, ini juga sudah data-datanya Bapak Ibu dapat mengakses ke tautannya dulu ini ini https://dpdd.go.id/pemutakhiran/data. Nah, inilah alamatnya. Ini Bapak Ibu Kadis bisa dan Sekdis khususnya yang bertanggung jawab biasanya, kemudian dan PIC-nya adalah apa istilahnya, kabit ya di sekretariat, Kasubag Umum atau Kepegawaian, Kasubag Umpek ya namanya, yang di bawah Sekdis ini sebagian besar PIC-nya adalah beliau itu yang ada. Inilah data-data yang dimasukkan, mengisi NIK, kemudian mengisi NIP, nama lengkap sesuai KTP, email, nomor telepon, ini nomor telepon kantor nih berarti ya, nomor telepon HP, kemudian tempat lahir. Nomor telepon ini adalah nomor telepon yang bisa dihubungi yang bersangkutan. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pangkat, golongan. Nah ini, pilih wilayah adalah wilayah tempat kerja ya, bukan tempat tinggal, bukan domisili Bapak Ibu sekalian, tapi wilayah kerja, kantornya Dukcapil. Kantornya Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, itu wilayahnya pilih yang nomor 13 ini. Jadi bukan domisili Bapak Ibu sekalian, karena banyak di daerah-daerah pemekaran atau daerah-daerah baru yang pegawai PNS ASN-nya masih bertempat tinggal di kabupaten yang berbeda dengan nama, wilayah, provinsi, dan kabupaten tempat tugas. Nah itu, ini banyak biasanya dia tidak bisa, tidak connect karena nggak nyambung antara provinsinya dan kabupaten kotanya itu. Nah, kemudian juga terkait dengan jabatan struktural, ini adalah diisi jabatan struktural di Dinas Dukcapil. Bukan jabatan struktural di luar Dinas Dukcapil. Definitifnya. Itu nomor 16 ini. Ini definitifnya definitif di Dinas Dukcapil.
Karena banyak juga atau ada PLT yang jabatannya tidak di Dukcapil. Nanti kami akan mendapatkan jabatan-jabatan yang kosong tersebut untuk kita lakukan koordinasi, komunikasi dengan daerah untuk segera mengisi terkait jabatan-jabatan yang masih lowong tersebut. Kemudian alasannya ada apa. Kemudian unggahan dokumen. Nah, ini mungkin bagian IT kalau PDF-nya terlalu besar, ini karena kami baru di bawah 1 MB. Jadi nanti di kompres ya, dikompres agar bisa dikirim. Kemudian lanjut untuk admin atau PIC yang tadi, yang merupakan biasanya bawahannya Sekdis atau bawahnya Pak Kadis yang menangani umum dan kepegawaian, UMPEK ya. Inilah yang akan bertugas sebagai verifikator untuk menginput juga menginput existing jumlah ASN yang bertugas di Dinas Dukcapil Bapak Ibu Kadis sekalian. Jadi nanti akan ketemu antara jumlah ASN dengan ASN yang menginput. Ada selisih atau tidak? Nah, nanti akan ketemu dia berapa persen yang sudah menginput. Nah, kami nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian daerah-daerah mana yang belum menginput dan daerah-daerah mana yang belum lengkap. Nah, ini admin juga tadi di Dukcapil melakukan pengecekan dan memastikan seluruh data yang masuk itu lengkap, kemudian PIC, yaitu Kasubag UMPEK ini melakukan approval di situ. Kemudian juga setelah mengapproval akan muncul jika admin mengisi jumlah ASN-nya. Ini akan otomatis gitu. Akan muncul nanti berapa yang belum mengisi. Karena ini mengisinya secara mandiri. Jadi tugasnya Kasubag UMPEK disupervisi oleh Sekdis untuk memastikan terdapat atau tidak terdapat data yang salah input misalkan. Kemudian admin pun bisa mereject kemudian meminta untuk memperbaiki data. Kalau mereka asal-asalan atau minta tolong orang yang sebetulnya salah gitu menginput datanya, itu langsung bisa di-reject oleh PIC, Kasubag UMPEK. Nah, UMPEK dimaksud. Nah, ini tadi yang disampaikan secara total sudah ada. Kami coba sampaikan secara cepat. Ini misalkan Aceh. Aceh ini baru 6 kabupaten kota, tapi provinsi Aceh belum. Jadi yang ada 17. Ada 16 kabupaten kota yang belum, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gaya Luwes, Nagan Raya, Pidi Jaya, Banda Aceh, Langsa, Laut Sumawe, Sabang, Subuh Salam. Ya. Ini data yang kami dapat. Nah, kemudian Sumatera Utara ini juga provinsinya belum. Mohon segera mengisi, yang mengisi baru 8. Nah, ini. Yang belum mengisi 26. Masih banyak. Nah, mohon hari ini pas libur besok Sabtu Minggu melengkapi data-datanya, segera kirim. Nah, ini kami ingatkan, kemudian Bapak Ibu Sekdis untuk mengingatkan juga ASN-nya. Ini masih ada 26, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Bumbang Hasundutan, Karo, Labuan Batu, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedage, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samusir, Kota Binjai, Gunung Sitoli, Medan, ini Padang Sidempuan, Pematang Siantar, Sibolga, dan Tebing Tinggi. Mohon bantuannya Bapak Ibu Kadis. Kemudian juga Sumatera Barat, ini baru 7. Namun provinsinya sudah, terima kasih Pak Kadis Provinsi.
tapi masih kurang, masih baru 77,8%. Yang belum Agam 50 kota, Sijunjung, Solo, Solo Selatan, Tanah Datar, Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Sawalunto, dan Kota Solok. Kemudian Riau ini provinsinya sudah, tapi masih sedikit, baru 12,5% pegawainya. Yang belum Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singgigi, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru. Kemudian Jambi, ini baru 2 provinsi, belum. Kemudian Batanghari, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sorolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi. Kemudian Sumatera Selatan, ini baru 8, tapi provinsi juga belum, Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan, Komering Ulu Selatan, Penukal Pali, Pagar Alam, dan Prabu Mule. Lanjut Bengkulu yang belum, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Kapahiang, Kota Bengkulu. Ini sudah 6. Kemudian Lampung. Nah, ini provinsi belum, baru Lampung Barat. Yang belum, Lampung Selatan, Tengah, Timur, Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Bandar Lampung, dan Kota Metro. Terus Babel, baru 2, karena provinsinya sudah, terima kasih, sudah 71,4%. Yang belum Bangka Barat, Selatan, Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Kemudian Kepulauan Riau, ini masih 5 yang belum, Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, dan Tanjung Pinang. Kota Batan dan Natuna sudah. Lanjut DKI, udah semua ya, provinsi ya, tapi baru 21%. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian. Untuk Jawa Barat, nah ini masih ada 15 yang belum menginput. Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan, Pangandaran, Subang, Sumedang, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi. Provinsi sudah. Jawa Tengah, nah, ini masih 17. Banjarnegara, Banyumas, Boyolali, Brebes, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Magelang, Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonosobo, Kota Pekalongan. Lanjut Jawa DIY, ini provinsi belum, baru Sleman sudah 100%, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta kami tunggu. Lanjut Jawa Timur masih ada 16 yang belum, provinsi juga belum, yang belum lagi Blitar, Jember, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Sampang, Sidoarjo, Sumeneb, Trenggalek, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Kota Surabaya. Lanjut untuk Banten, baru Serang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Yang belum, provinsi Banten, Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Untuk Bali masih ada 7, baru Tabanan, Badung, dan Kota Denpasar. Yang belum provinsi, belum juga nih, Kabupaten Bangli, Buleleng, Gianyar, Jemberana, Karangasem, dan Kelungkung. Untuk NTB masih ada 10, baru provinsi. Yang tolong provinsi nanti dibantu untuk Kabupaten Kota Bima, Dompu, Lombok Barat, Tengah, Timur, Utara, Sumbawa Barat, Bima, dan Kota Mataram. Untuk NTT itu baru 8 kabupaten kota, ini masih ada 15, termasuk provinsi, Kabupaten ND, Flores Timur, Lembata, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Rotendao, Saburai Jua, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah,
Sumba Timur, dan Kota Kupang. Kemudian Kalimantan Barat masih ada 10 daerah yang belum termasuk provinsi, yaitu kabupatennya di Kayong Utara, Kuburaya, Melawi, Mempawah, Sambas, Kado, Sintang, Pontianak, dan Singkawang. Lanjut, Kalimantan Tengah masih ada 10, provinsi juga belum, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Malino, Nunukan, Pasir, Tanah Tidung, Samarinda, Tarakan. Lanjut, Kalimantan Selatan masih ada 5, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Lanjut, Kalimantan Timur, provinsi belum, kabupatennya Bulungan, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Malino, Nunukan, Pasir, Tanah Tidung, Samarinda, dan Kota Tarakan. Untuk Kalimantan Utara yang belum, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malino, Kabupaten Nunukan, Tanah Tidung, dan Kota Tarakan. Nah, ini adalah seluruh provinsi di Sulawesi Utara. Ini belum menginput, kami mohon dari Sulawesi Utara, Pulau Mongondo, Mongondo Selatan, kemudian Sangihe, Talaut, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bitung, Kota Mobagu, Manado, dan Tomohon. Ini semua di Sulawesi Utara. Kami mohon diingatkan untuk segera mengisi. Lanjut, untuk Sulawesi Tengah, ini sudah ada 2 kabupaten kota, masih ada 11, termasuk 12 termasuk provinsi, yaitu kabupatennya Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Muntong, Poso, Sigi, Toja Una-Una, dan Kota Palu. Untuk Sulawesi Selatan masih ada 11 yang belum, karena kabupaten kotanya juga banyak. Ini Kabupaten Baru, Bone, Enrekang, Jeneponto, Luwu Timur, Majene, Mamasa, Mamuju Utara, Maros, dan Polewali Mamasa. Untuk Sulawesi Tenggara masih banyak, masih 15 kabupaten kota dan 14 dan 1 provinsi, yaitu Bombana, Buton, Buton Selatan, Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, Wakatobi, dan Kendari. Untuk Gorontalo masih 6 daerah termasuk 1 provinsi, jadi masih ada 5, yaitu Bualemo, Gorontalo Utara, Pauwoto, dan Gorontalo. Kemudian untuk Sulawesi Barat baru 1, Mamasa, masih ada 5 kabupaten dan 1 provinsi. Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Polewali Mandar. Lanjut, untuk Maluku masih 6 kabupaten kota dan provinsi. Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kota Ambon, dan Kota Tual. Untuk Maluku Utara masih ada 7, provinsinya sudah, yaitu kabupatennya Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Morotai, Taliabu, Kota Ternate, dan Tidore Kepulauan. Untuk Papua ini masih 27, baru 3. Kami mohon dari Papua provinsi untuk aktif mengkoordinasikan juga Asmat, Biak Numfor, Bovendigul, DIY, Dogiai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Kerom, Kepulauan Yapen, Lanijaya, Mambramo Raya, Mambramo Tengah, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Sepiori, Waropen, Yakuimo, Yalimo, dan Kota Jayapura. Untuk Papua Barat masih ada 12 kabupaten kota, baru Fak-Fak. Terima kasih sudah mengirimkan datanya. Yang belum, Provinsi Papua Barat, kabupatennya Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambro, Teluk Bintuni, Teluk Wendama, dan Kota Sorong. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadis Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota,
kami juga sampaikan dalam surat dimaksud, dan ini mungkin bisa dicatat juga, kami sampaikan penanggung jawab dari masing-masing daerah di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Timur, yaitu mulai dari Bali sampai Papua, dengan alamat email yang sudah biasa kami kirimkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin bila ada hal yang kurang berkenan di hati. Kita kembalikan ke Mbak Diana untuk melanjutkan diskusi tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak Andi Kriharmoni. Tanpa berpanjang-panjang lagi karena waktu juga sudah jam 9, ini sudah ada yang raise hand. Bapak izin, ada Dukcapil Metro, Bapak Haryadi, dan Ibu Samsuarini Kusuma Negara. Host Mas Okta bisa dibuka untuk ketiganya, dimulai dari Dukcapil Kota Metro. Monggo Bapak, silakan langsung bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Judan, Pak Direktur Bintur. Yang saya tanyakan yang pertama di sini, data yang ditayangkan oleh Pak Direktur Bintur tadi itu kapan menginput itu, karena Dukcapil Kota Metro minggu lewat sudah mengadakan input data. Cuman terkendala satu orang atas nama Anton, kapan diinput terbaca NIK-nya tidak telah terdaftar. Nah, jadi dua pertanyaan. Pertama, data yang digunakan itu kapan? Karena minggu kemarin kami sudah menginput. Yang kedua, terkendala salah satu ASN. Langsung cek ya Pak. Li. Lihat Li. Saya lanjut Bu Diana ya. Iya. Ya, terkendala itu ada namanya Anton Nugroho Irawan. Kapan diinput terbaca NIK telah terdaftar. Gitu. Ada dua. Kemudian selanjutnya Bu Diana, yang ketiga, ini mohon mungkin agak menyimpang sedikit terkait penyetaran jabatan fungsional pada tahun 2021 untuk kenaikan pangkat yang disetarakan kemarin kan toleransinya batas Oktober 2022. Kemudian untuk 1 April 2023 nanti sudah kenaikan pangkatnya menggunakan dengan angka kredit. Sampai dengan saat ini kami masih bertanya-tanya teknis penilaian angka kreditnya Bu Diana itu seperti apa. Saran dan usul mohon untuk daerah jabatan fungsional yang disetarakan kemarin diadakan bimbingan teknis karena kami belum tahu itu seperti apa. Karena April 2023 nanti kenaikan pangkatnya sudah menggunakan angka kredit. Memang sudah terbit peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 93 tahun 2019 tata cara tim penilai angka kredit di kabupaten kota juga provinsi. Jadi di situ hanya secara umum aja menjelaskan tim penilai. Untuk teknis cara penilai langsung kami belum tahu. Mohon diadakan bimbing teknis. Kalau bisa langsung Bu Diana, jangan melalui daring karena persepsi kalau daring sama langsung itu daya tangkapnya menurut saya berbeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Bapak izin mau sekalian tiga dulu Pak ke Metro dulu Pak. Langsung aja. Iya. Kita ke Pak Haryadi dulu Pak Andi dulu ya Pak. Langsung. Ini Nanti terkait ini angka kredit. Ini tim penilai siap. memang perlu akan ada bimbingan teknis karena terkait tim penilai angka kredit tentu saja instansi pembina yang akan bersama-sama kita ke daerah untuk pertama tentu saja membentuk tim penilai, kemudian juga substansi yang akan diberikan oleh instansi pembina akan dilakukan. Untuk itu Bapak koordinasi dengan BKD tentu saja kapan ini tim penilai apakah sudah terbentuk dan kalau belum terbentuk agar mendorong segera dibentuk dengan berkonsultasi kepada instansi pembina. Demikian. Kemudian untuk NIK yang belum terdata, mungkin perlu dilakukan. Ini bisa ditampilkan Pak. Izin Pak Direktur. Mungkin dibantu Mas Jadli untuk tampilkan. Monggo Mas Jadli. Data untuk Metro ya Pak kita tampilkan. Metro ya. Ya, izin Pak Direktur. Monggo Mas Jadli. Ya, untuk teknis ini. Foto Mas ya.
Nah, ini. Izin Mas Edi mungkin bisa terangkan. Ya, tadi langsung aja komunikasi. Silakan Pak Metro, di mana yang ada masalah? Atas nama Anton Nugroho, Pak. Anton Nugroho belum bisa diinput karena kalau diinput NIK-nya telah terdaftar di luar seperti itu, Pak. Oke. Ya. Jadi memang belum ada di sini ya, belum terinput ya. Ya belum, Pak. Ya. NIK-nya ya Pak, nomor induk pegawainya. Nomor induk pegawainya 1981 Oke. 0910 Coba ditulis. ya. 1981 0910 2005 01 1006. Bapak mohon izin untuk diulang, Pak. Ya. 1981 0910 2005 01 1006. Iya, Bapak belum ada, Bapak. Kalau nick-nya ya bisa. Ya, Bapak mohon izin untuk data seperti ini nanti kami akan coba cek langsung di database. Karena kemungkinan yang bersangkutan sudah pernah menginput, kemudian salah diinput kembali. Oh ya, double ya. Ya, jadi double, Pak. Ya, Nanti aman ya Pak Kadis, tinggal Pak Anton ya, nanti kita cek kembali ya Pak. Yang Ya, lainnya terima sudah kasih, semua, yang lain sudah semua Bu Diana. Tinggal Ya, Pak Anton. terima kasih, Cuma Bapak. satu ya. 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 Terima Oke. kasih Mas Dedli. Ya, terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Pak Kadis. Nah, Kita Tadi lanjut terkait ke tim penilai udah ya Pak ya? Tim penilai, nanti Bapak koordinasi dengan BKD ya Pak? ya Pak, insya Allah Pak. Kalau tim penilai baru kami rancang ininya Pak, peraturan keputusan kepala ini daerah baru kami rancang. Ya, oke. sudah Bapak, sudah Ya, semua ya. Pak Kadis. Ya terima kasih yang tadi Bu Diana ya, tolong bintek langsung kalau bisa. Karena ini Baik, nanti kita coba koordinasi dengan BKD-nya Ya. Pak juga Pak. hal yang baru Bu ini, kami belum tahu ini. Ya terima kasih. Siap. Sekian terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Haryadi. Monggo Pak Haryadi. Dari kabupaten mana? Bisa diterangkan sekaligus. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Direktur Bina Aparatur, serta Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Saya singkat saja. Kalau yang saya tangkap tadi bahwa tujuan pendataan Izin Bapak ASN dari ini- kabupaten mana Bapak? Izin. Izin saya dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Lanjut Bapak. Ya, siap. Baik, yang saya tangkap tadi dari penjelasan bahwa tujuan pendataan ASN ini untuk mendapatkan data akurat, jumlah data ASN di setiap kabupaten kota di lingkup Dinas Dukcapil. Dan harapan kami mudah-mudahan data ini bisa dijadikan acuan ASN Dukcapil untuk go vertikal. Ya, kenapa saya ada katakan demikian? Data kita sudah terpusat, sementara pegawai Dukcapil masih setengah. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan ini Pak Dirjen mendengarkan, sebaiknya kami diarahkan ke pusat saja, Bu. Masih, saya masih mendengarkan, Mas. Yang kedua, ini juga jadikan dasar terus untuk bina aparatur. Mudah-mudahan ini bisa jadi dasar persetujuan. Ketika ini dijadikan usulan, ada usulan dari kabupaten kota terkait dengan daftar urut kepangkatan. Jadi kita tidak saling mendahului. Saya kira itu yang poin yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Nanti di akhir acara Pak Dirjen akan berikan
arahan mengenai hal yang Bapak Haryadi disampaikan. Lalu untuk Pak Direktur, untuk daftar urutan kepangkatan, manakala untuk menduduki jabatan ini Pak, bagaimana ke depannya? Ya, tentu saja data yang akurat, benar, dan tepat sesuai dengan yang disampaikan oleh masing-masing ASN dan sudah terverifikasi oleh PIC, ini menjadi data yang sangat berguna bagi kita untuk juga nanti dalam menyusun istilah dulu daftar urutan kepangkatan, juga mungkin untuk pengembangan talent pool ya. Talent pool yang akan kita kembangkan untuk mendapatkan tenaga-tenaga dari Dinas Dukcapil yang qualified, kemudian juga nanti kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat yang punya integritas dan kemampuan yang mumpuni dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini kalau punya datanya benar, kalau data benar, outputnya akan benar. Tapi kalau istilah garbage in akan garbage out juga. Demikian yang kami dapat sampaikan. Demikian ya Pak Haryadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin membaik untuk datanya. Lalu kita ke Ibu Samsuriani Kusuma Negara. Izin Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Monggo silakan memperkenalkan diri. Saya dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bu Diana. Saya mau menanyakan, pas kita menginput data seperti yang disampaikan Bapak dari Metro, NIP sudah terdaftar, hubungin admin. Pas saya menyimpannya nggak bisa, cuman bahasa keluarnya NIP sudah terdaftar, hubungin admin. Kira-kira seperti apa ya Bu? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Izin Pak Direktur, ini mungkin bisa langsung saja nanti bisa menghubungi Pak Zadli atau Ibu bisa menuliskan nomor induk pegawainya di kolom chat. Dari mana? Nanti kita langsung coba cek langsung di aplikasi kami di Sidarang ya Pak, Bu. Oh, terima kasih Bu. Saya langsung cek ya Bu ya. Ya, nanti biar staf kami juga langsung mengecek kenapa NIP-nya terdaftar atau bagaimana, Bu. Kita mau cek apakah dia sudah daftar 2 kali, diulang tapi belum sempat di-reject, jadi dia tidak terbaca. Itu ya, Bu ya. Biar kami cek terima dulu. kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama Ibu. Ya. Izin Ya, Pak Direktur, kita berlanjut, Pak. Ya, lanjut. Ke Disdukcapil Kerawang, Pak Akbar Sutanto. Monggo, Pak Akbar. Izin Ibu, terkait pendataan kami dari Karawang sudah masuk, namun di situ kan tadi diinfokan lagi per 1 November, apakah yang sudah pensiun di masa pendataan itu harus dihapus atau tetap saja biarkan aja sudah masuk, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Yang kedua terkait beberapa keluhan dari teman-teman dari dinas lain, maksud saya dari Dukcapil kabupaten yang lain, ketika mungkin gini Bu, awal juga kita itu waktu mau pendataan pemutakhiran, karena kebetulan saya admin ya Bu, mohon izin, itu tidak diinfokan, jadi kebetulan kami jemput bola dengan menghubungi PK Jawa dalam hal ini yang bagian administratornya, sehingga nggak menunggu dikirim info terkait akun dan sebagainya gitu loh Bu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa menghubungi langsung aja gitu. Ya, itu aja sih Bu, makasih. Iya, terima kasih. Izin Pak Direktur. Ya. Jadi untuk yang sudah pensiun tentu saja nanti ada catatannya dan apakah dia sudah dimasukkan sebelum pensiun, tentu saya ada di datanya di kami, dan nanti ada proses untuk mereka yang pemberhentian ya Pak. Pemberhentian. Nanti Mas infokan saja yang sudah pensiun yang staf Bapak, biar kita nanti berikan status di dalam kolom keterangan untuk yang pensiun yang staf Pak. Iya. Iya benar ada Mas. Update terus. Ya, untuk PIC-nya nanti bisa menghubungi masing-masing wilayah. Nanti kami bantu dan kami akan berikan user password untuk masing-masing kabupaten kota. Karena ini memang baru 100
berapa tadi 155 kabupaten kota yang baru mendaftar PIC untuk user password dari masing-masing Dinas Dukcapil. Dan ini nanti Mas Akbar bantukan infokan untuk menghubungi langsung kami biar mendapatkan user password dari kami supaya dapat menginput ASN Dukcapil mandirinya. Itu ya Mas Akbar. Terus itu tadi ada pertanyaan, mengeceknya bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke PIC-nya, yaitu Kasubag Umpem ya. Ya. Karena beliau itu yang meng-approve ya, Sebagai yang menyetujui PIC atau ya, mereject. Bapak, iya. Nah, mengetahuinya ya yang ke Kasubag Umpek yang punya Yang sebagai PIC ya, Pak? Sebagai PIC ya. Nah, ini ada yang bertanya di chat bagaimana cara, apakah sudah masuk atau belum? Nah, itu dari sana. Nah, kami nanti akan terima rekap dari semua daerah yang sudah bersih. Sudah tidak ada reject, sudah sesuai dengan approval dari masing-masing admin, gitu. Demikian. Iya, izin Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah menginput, tapi belum di-approval dengan PIC, kami tidak akan menerima data tersebut, karena yang mengetahui apakah benar Bapak Ibu bekerja di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau menginput dari luar Dukcapil, yang tahu adalah Kasubag Umpeknya. Jadi nanti sebelum di-approval oleh PIC yaitu Kasubag Umpeknya, maka data tersebut belum masuk ke kami. Jadi untuk mengecek apakah data Bapak Ibu sudah masuk, Kasubag Umpek dapat mengecek di aplikasi Sidara yang masing-masing sudah kami berikan user dan passwordnya. Gitu Pak Direktur. Ya, terima kasih. Oke, siap. Gitu Ini ya, langsung Mas ke Dukcapil. Udah ya Mas Akbar, jelas ya. Lanjut ke ini Pak, ke kota kelahiran saya Pak, di Kota Magelang. Monggo di Dukcapil Kota Magelang. Monggo. Unmute Mas. Belum dibuka. Oke, monggo Mbak Bu. Oke. Dari Disdukcapil Kota Magelang, kita menginfokan bahwa kita sudah menginput dan sudah di-approve 100%. Untuk pertanyaannya, kita pernah mengadakan rakor dengan provinsi melalui Zoom meeting tentang jabatan penyetaraan ADB dan operator siar. Dari Provinsi Jawa Tengah menyarankan untuk ADB kependudukan dialihkan. Itu bagaimana nasib tentang ADB kependudukan dan operator siar, karena untuk dari Jawa Tengah saja menyarankan seperti itu. Untuk pendataan non-ASN, boleh agak menyimpang, bisakah kita mengusulkan untuk P3K non-ASN yang tidak tercantum di Permenpan itu? Terima kasih. Oke, monggo Pak Direktur, ini tentang ADB dan operator. Untuk yang kedua, yang belum PNS, memang nanti akan tersendiri, Bu. Ini sementara adalah ASN, yang PNS, dan yang P3K, yang sudah P3K. Begitu, Bu. Jelas ya, Bu? Oke, Bapak, siap. Untuk yang ADB operator bagaimana, Bapak? Nah, untuk yang ADB dan operator, sekarang sedang proses untuk angka kredit dan tunjangan. Mungkin arahan itu agar sementara dipindahkan ke rumpun yang sama ya. Rumpun yang sama, kurang lebih sama, karena terkait dengan tunjangan dan angka kreditnya, agar bisa dibuat oleh masing-masing JF, maka mungkin disarankan seperti itu. Adalah jabatan fungsional peranata komputer, kalau tidak salah. Kalau yang satu rumpun dengan ADB dan operator siar yang sudah ada tunjangan dan angka kreditnya. Mungkin bisa itu karena kita sudah cukup lama, jabatan fungsional yang sudah dilantik sudah 1 tahun, dan sudah akan kenaikan pangkat ya Bu ya, supaya tidak ada hambatan dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional. Itu maksud dari teman-teman di provinsi mungkin adalah seperti itu, agar tidak merugikan yang bersangkutan dari sisi penghasilan maupun dari sisi kariernya. Demikian, diperbolehkan.
Karena memang Bapak izin di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota di hampir seluruh Jawa Tengah tuh seluruh fungsionalnya adalah ADB dan operator. Tidak ada fungsional lainnya, Pak. Jadi bisa 12 ADB di dalam satu kantor. Itu mungkin salah satunya, Pak. Jadi itu ya, Bu ya. Lalu kita ke Dukcapil Kabupaten Poso. Monggo, Bapak, silakan. Pak Kadis, bisa dibuka? Poso. Sudah siap? Halo. Ya, monggo silakan Pak Kadis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ibu Moderator. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam Dukcapil bisa. Pak Dirjen, Pak Direktur, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, terkait dengan peralihan jabatan Eselon 4 ke jabatan fungsional yang pernah dilantik Desember 2021, ada kesannya mendadak sehingga kami di Poso itu jabatan fungsional, jabatan Eselon 4 semua beralih ke ADB sama dengan di Magelang tadi. Itu yang pertama. Karena pekerjaannya masih melakukan pekerjaan yang tusi Eselon 4 yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, adakah P3K yang bisa diusulkan terkait dengan teman-teman kita yang masih honorer di Dukcapil. Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama Pak Direktur, yuk tanya silakan Bapak. Ya. Jadi dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, kotak-kotak yang masih sudah ditinggalkan oleh jabatan struktural menjadi jabatan fungsional itu sudah tidak bisa diisi kembali. Nah, untuk terkait dengan pengisian karier di bawahnya, nanti akan ada penerimaan dari pejabat P3K yang baru, tentu saja melalui seleksi P3K. Itu kan ada persyaratan dan seleksi P3K. Kemudian juga untuk yang sudah, apalagi sudah dilantik dalam jabatan fungsional, inilah yang akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dijalankan oleh pejabat struktural dimaksud. Karena prinsipnya dari penyederhanaan birokrasi dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang prinsipnya adalah tadi penghasilannya adalah tetap, maka kita arahkan ini yang belum tunjangannya belum ada kepresnya, ya kita ke dalam jabatan fungsional yang serumpun gitu. Kemudian juga angka kredit ini udah untuk kariernya, nilai-nilainya, ini juga sedang kita susun angka kreditnya. Terkait dengan P3K, nanti akan ada pengumuman untuk persyaratan dan penerimaan yang tersendiri, baik itu yang dari non-PNS maupun mungkin dari umum. Nanti kita lihat dari kebijakan yang akan diumumkan oleh pemerintah terkait dengan P3K yang baru. Demikian. Siap, terima kasih. Begitu Bapak Kadis Poso. Lalu kita beralih sekarang ke Maluku Utara. Ada Pak Bambang Patarubah. Bisa dibuka Mas Okta untuk Pak Bambang Patarubah. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Dirjen yang kami hormati, kami muliakan, Pak Direktur, Ibu Diana, teman-teman kepala dinas yang sama kami hormati.
Alhamdulillah untuk Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sula sudah 100% selesai input. Kemudian yang berikut ada mungkin pertanyaan sekaligus konsultasi ke Pak Dir. Di Dukcapil Sula ada beberapa jabatan yang kosong, baik itu eselon 3 maupun eselon 4 yang sekarang sudah jafung. Sebenarnya jabatan ini kami sudah pernah mengusulkan berbulan-bulan lalu, bahkan dari tahun lalu. Namun sampai saat ini koordinasi juga kita lakukan, baik lewat surat, kemudian lewat pertemuan langsung ketemu, tapi belum juga diusulkan, sehingga bidang kami satu dan beberapa jabatan eselon 3-nya, eselon 4-nya kosong sampai saat ini, dan sudah 1 tahun lebih tidak terisi. Apa tindakan kami atau apa yang harus kami lakukan sehingga ini bisa diusulkan. Kemudian sama dengan mungkin Kabupaten Malang tadi mengenai eselon 4 yang sudah jafung. Nah, ini kami takutnya jafung kami seperti ADB dimutasi lagi karena SK-nya cukup dengan SK Bupati atau di daerah. Karena kalau ADB ini dimutasi, gawat ini. Kemudian yang berikut terkait staf, kami saat ini di Sula juga ada beberapa staf yang dimutasi keluar, baik itu ke dinas yang lain, diambil jadi bendahara dan lain-lain. Nah, sementara ada staf yang sudah mahir di loket pelayanan sebagai operator, ada juga yang sebagai operator di KTP. Nah, ini kalau walaupun hanya staf, tapi kalau dipindah cukup berpengaruh karena harus belajar baru lagi terkait dengan pelayanan baik itu di loket maupun apalagi perekaman KTP. Mungkin usulan kami, saran saja, ada semacam perlindungan juga termasuk dengan staf. Karena kalau staf juga dimutasi, tiba-tiba harus belajar baru terkait dengan pelayanan operator di KTP, ini juga agak berpengaruh. Mungkin itu dari kami, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya Pak Bambang, Pak Waturaba dari Sula. Terkait dengan jabatan yang masih kosong di eselon 3, tolong Bapak dapat bersurat kepada Pak Dirjen agar kami mengetahui sudah berapa lama juga ini terjadi kekosongan dan mengapa ini terjadi. Kami akan koordinasi, nanti Kasubdit Wilayah 3 juga akan berkoordinasi dengan BKD terkait dengan pengisian jabatan eselon 3 maupun jabatan lain yang terkait Dukcapil di Kabupaten Sula. Kemudian juga kami juga akan mengingatkan bahwa kami bersurat juga ke daerah bahwa Kadis Dukcapil itu dapat menjadi anggota berzakat pada saat penetapan pejabat-pejabat Dukcapil. Ya, Dukcapil, khusus untuk Dukcapil, Kadis Dukcapil dapat menjadi anggota berzakat di Maluku Utara atau di Sula ya. Kami akan ingatkan itu juga ke BKD dan pemerintah Kabupaten Sula. Nah, kemudian terkait dengan jabatan fungsional, nah ini juga harus Pak Kadis cek terus bahwa dengan BKD agar ada komunikasi yang baik, ini yang paling penting, karena jangan sampai tenaga-tenaga potensialnya Pak Kadis tanpa ada komunikasi dan diskusi main di pindah-pindah aja, dimutasi aja, karena Pak Kadis yang bisa menjelaskan di Sula bahwa kami di Dukcapil ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat teknis dan pada prinsipnya untuk pelayanan. Jadi teknis pelayanan itulah yang menjadi kunci dari bagaimana Dukcapil membahagiakan masyarakat. Jadi intinya komunikasi dengan BKD ya Pak ya, dan dengan kami di Jakarta. Demikian Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Gitu ya Pak Bambang. Siap, terima kasih Bu Diana.
Ya, siap izin Pak Direktur, karena memang waktu sudah menunjukkan 9:30 lewat. Sebelum nanti kami kembalikan ke Mbak Iis untuk closing statement dari Bapak Dirjen Dukcapil, Mas Okta bisa tampilkan yang file terakhir, yang nama-nama yang bisa dihubungi di Dirjen Dukcapil. Bapak Ibu, nanti dari teman-teman yang belum mempunyai PIC atau belum ada user password dari kabupaten kota dan belum menginput atau ada masalah untuk menginput, Bapak Ibu bisa menghubungi. Untuk Sumatera Mbak Dian Handayani dan Mas Desmond, untuk Jawa Mas Bastian dan Felix, untuk Kalimantan Mas Febrian dan Mbak Ani, Sulawesi Mariama dan Mbak Aina, untuk wilayah Indonesia Timur Pak Jadli dan Ahmad Purwanto. Jika Bapak Ibu bermasalah dengan masalah teknis, bisa langsung menghubungi kami, pengelola aplikasi Sidara, ke Mas Jadli dan Mas Ahmad Purwanto. Monggo Bapak Ibu bisa menghubungi teman-teman dan sudah tertera nomor HP-nya, dan materi ini akan kami bagikan nanti setelah acara selesai. Terima kasih, Mas Okta bisa ditutup kembali. Bapak Ibu yang terhormat, karena memang waktu yang memang sudah berakhir dan kami juga harus ada Zoom lainnya lagi di 9:30. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Dukcapil Belajar seri 41. Terima kasih Bapak Andi Kriarmoni untuk waktu dan materinya. Dan kami kembalikan kepada Mbak Iis untuk kita mendengarkan langsung closing statement dari Bapak Dirjen. Monggo Mbak Iis. Baik, terima kasih Ibu Diana, terima kasih Bapak Direktur atas informasi dan ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi bagi kita semua dalam menjalankan tugas serta amanah untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara ini, mohon berkenan kepada Bapak Dirjen untuk menutup acara rapat kerja nasional pada pagi hari ini. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, terima kasih rekan-rekan semuanya yang masih lengkap berkumpul, 956 partisipan lebih. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan saya endapkan, saya juga ingin merespon beberapa. Misalnya yang pegawai Dukcapil ingin menjadi instansinya Kemdagri. Ternyata tidak semuanya seperti itu. Banyak yang tetap ingin jadi pegawainya daerah, karena beberapa daerah tunjangan kinerjanya lebih tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, Mas. Ini pada mengatakan, enggak Pak, kami ikut pegawai daerah aja. Tunjangannya lebih besar kami di daerah daripada di Kementerian Dalam Negeri. Itu salah satu contoh, ada daerah yang tidak setuju. Tapi selebihnya ya sebagian besar mau menjadi instansi vertikal. Karena dari sisi karir bisa menjadi lebih luas dan bisa sampai eselon 1 kalau menjadi berkarir di Kementerian Dalam Negeri. Sampai ketemu besok hari Sabtu di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Terima kasih Bapak Dirjen. Terima kasih teman-teman. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Dukcapil Belajar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.